Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Baik, ikhwan sekalian, kaifa halukum? Bagaimana kabar antum? Alhamdulillah. Masih segar? Alhamdulillah, insyaallah ya. Baik ya. Kita melanjutkan kembali pengajian kita. Kemarin kita membahas tentang hukum sholat ya. Baik, sedikit kita tambahkan tentang masalah ya, ancaman ya bagi orang yang tidak sholat ya. Kemarin kita membahas tentang keutamaan orang yang sholat, di antaranya orang yang sholat itu bagaikan orang yang mandi ya, ya sehari 5 kali ya, itu kesalahan-kesalahannya dihapuskan. Sementara ancaman bagi orang yang tidak melaksanakan sholat ya, ada sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dan Tirmizi ya. Dan At-Tirmizi mengatakan hadisnya hasan sahih ya. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bainar rajuli wa bainal kufri awi syirki tarkus shalah." Ya. Sesungguhnya antara seseorang dengan kekufuran itu atau dengan kesyirikan itu adalah meninggalkan sholat. Antara seorang dengan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat ya. Maka karena sholat ini menjadi penting ya bagi seorang muslim. Orang yang tidak sholat bisa jatuh kepada hukum kafir ya. Di hadis yang lain ya, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah menjadi kafir. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, la hadzu fil islami liman taraka sholata. Tidak ada bagian di dalam Islam terhadap orang yang meninggalkan sholat. Kata Abdullah bin Syakik, ya, karena ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarawna minal a'mali syai'an tarakahu kafara illa shalah. Bahwasanya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka tidak memandang ada suatu amalan di dalam Islam yang apabila itu ditinggalkan menyebabkan seorang menjadi kafir kecuali sholat. Maka ini penting untuk kita perhatikan ya. Karena sholat ini adalah rukun Islam yang keberapa Pak? Kedua ya. Nabi SAW didatangi ya oleh malaikat Jibril ya dalam bentuk rupa seorang yang tampan ya, berpakaian rapih, putih, rambutnya necis ya. Rasul ditanya, ada yang tahu hadisnya? Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Apa kata Nabi? Al-Islam anta syahada an la ilaha illallah. Islam itu adalah engkau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, apa? Mentuqimus shalah, menegakkan salat. Kemudian wa tu'tiyaz zakah. Lanjutnya, wa tasum Ramadan. Selanjutnya, wa tahujjal baita. Masya Allah ya.
Jadi Nabi menerangkan bahwasanya Islam adalah rukun Islam yang kedua. Namanya rukun itu artinya pilar, tiang. Kalau satu bangunan tiangnya roboh, kira-kira apa yang terjadi dengan bangunannya? Hancur. Begitu pula keislaman seorang. Kalau orang ini tidak sholat, maka hancur keislamannya. Bisa jatuh kepada kekafiran. Kata Nabi, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis salah dan seterusnya. Nah, menjaga persaksian 2 kalimat syahadat kemudian menegakkan sholat. Ya. Taib. Maka diancam orang-orang yang meninggalkan sholat ini dengan kekafiran. Ya, perjanjian antara kita dengan mereka adalah meninggalkan sholat. Siapa yang nggak sholat maka dia kafir. Ya. Dan sholat adalah satu-satunya ibadah yang tidak gugur dalam keadaan apapun. Kecuali orang itu misalnya pingsan, koma, sakit, ya, nggak bangun-bangun. Bahkan ketika perang pun, ya, tetap ada kewajiban sholat. Para dengar namanya sholat khauf. Nah, sholat ketika dalam keadaan takut. Ya. Ketika antum dikejar musuh, waktunya sholat, sholat. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya semampunya. Ya, nggak harus ngadep kiblat. Tapi ini menunjukkan bahwasanya sholat itu harus dijaga keadaan apapun juga. Iya, di surat Al-Ma'un kita hafal ayatnya. Allah berfirman, "Fawailul lil musallin." Celakalah bagi orang-orang sholat. Ya. Orang yang memahami salah ayat ini mengatakan celaka bagi orang-orang yang sholat. Yang sholat bisa celaka. Ngapain kita sholat? Nah, pemahaman yang salah. Ya. Celakalah orang-orang yang sholat. Yang bagaimana orang sholat yang celaka ini dilanjutkan di ayat selanjutnya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang mereka lalai dari sholat mereka. Orang-orang lalai dari sholat mereka. Maka ini yang diancam. Kalau orang yang sholat saja bisa terkena ancaman, bagaimana dengan orang yang meninggalkan sholat? Hukumnya lebih berat. Ya. Kalau yang kena sholat aja masih bisa diancam, apalagi yang nggak sholat. Lebih jelas hukumannya. Di ayat di surat Al-Baqarah 238 ayat 238 Allah berfirman, "Hafizu ala salawati wa salatil wusta." Jagalah oleh kalian salat-salat tersebut, yaitu salat yang fardu, yang wajib, wa salatil wusta dan salat al-wusta. Nah, ulama berselisih apa salat al-wusta. Nah, cuman pendapat yang lebih kuat, insyaallah salat al-wusta adalah salat asar, ya. Wa qumu lillahi qanitin dan berdirilah kalian menghadap Allah dalam keadaan khusyuk. Jadi sholat bukan sekedar ritual saja, ya, tidak ada apa namanya mendalami bacaan, mentadaburi makna. Kita dituntut juga dalam sholat itu memahami apa yang kita baca. Makanya sering kalau kita lihat ya siaran sholat tarawih ya dari Masjidil Haram atau di orang Arab sana lah. Ada yang nangis tuh ketika mendengarkan imamnya baca. Kira-kira kenapa Pak mereka nangis? Ah, paham bacaannya. Di kita ada yang nangis ketika imamnya baca. Kenapa Pak? Nggak tahu artinya. Nah ini bedanya. Ya. Bedanya mereka nangis karena paham isi bacaannya. Kita karena nggak paham. Ya. Berarti ada perintah seorang itu untuk memahami, mentadaburi apa yang dia baca. Berarti ada otomatis antum harus belajar namanya bahasa Arab. Ya. Seminimal-minimalnya antum ketika sholat tahu apa yang antum baca. Allahu Akbar. Artinya apa Allahu Akbar? Harus tahu Allah Maha Besar. Ketika antum memaknai Allahu Akbar, Akbar. Akbar itu kalau dalam istilah nahwu yaitu namanya isim tafdil, menunjukkan makna paling.
Ketika antum mengatakan meyakini Allah itu yang paling besar, berarti selain Allah itu kecil, ya, kecil. Ya, urusan dunia kecil, sebentaran aja, ya. Maka dahulukan untuk Allah, nanti yang dunianya antum akan dibuli kemudahan oleh Allah Ta'ala. Iya. Jadi orang-orang diancam dalam surat Al-Ma'un itu adalah orang yang sholatnya lalai. Ya, lalai misalnya dari waktunya, lalai dari mendalami makna-maknanya, lalai dari konsekuensi yang terjadi setelah antum sholat. Sholat yang benar, ini buahnya adalah inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Ya. Sholat itu sejatinya bisa membuat orang berhenti dari perbuatan yang mungkar. Ketika seorang selesai sholat, masih korupsi lagi, ya, korupsi waktu misalnya. Korupsi nggak harus duit, Pak. Waktu, ya. Atau masih melakukan kemaksiatan yang lain, ya. Apalagi urusannya sama muamalah hak orang lain. Berarti orang itu bermasalah dengan sholatnya. Sholatnya tidak bisa menjadikan dia berhenti dari perbuatan yang mungkar. Nah, tinggal kita sekarang belajar apa yang salah dari sholat saya. Sudahkah saya paham isi bacaan dalam sholat saya? Kalau belum, maka wajib kita belajar. Ya. Jadi namanya ngaji itu bukan sekedar datang ke masjid baca Quran pulang atau di rumah baca Quran pulang. Mengaji itu artinya mengkaji, mengkaji apa yang antum baca, mentadaburi. Nah, karena tanpa mengkaji, ya, ini bacaan itu akan sekedar lewat saja, tidak berbekas sama sekali. Ya, padahal iman itu naik dan turun. Naik dengan perbuatan yang baik, amal ibadah turun karena perbuatan maksiat. Ya, dengan mengkaji itu bisa menaikkan keimanan seseorang. Jadi jangan meninggalkan ngaji. Selama kita masih ngaji, ada harapan kita bisa jadi orang benar. Tapi kalau kita tinggalin ngaji, wassalam. Ya. Hanya berharap kepada Allah, supaya Allah Ta'ala ya mengembalikan orang kembali ke fitrahnya. Baik. Kemudian ya, Nabi SAW bersabda tentang seorang atau dari umatnya nanti akan dipanggil di hari kiamat. Ya, Nabi akan memanggil umatnya di hari kiamat. Bagaimana Nabi tahu dari sekian miliar manusia ini umatnya? Ada yang tahu dari bekas wudhu, min atharil wujud. Kata Nabi, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah wurran muhajjilina min atharil wudhu. Sesungguhnya umatku, kata Nabi, nanti hari kiamat akan dipanggil pada hari kiamat. Ya. Dari mana taunya? Dengan gurron, ada cahaya putih di wajah. Dan muhajjil, tahjil, ya, ada cahaya pada tangan dan kedua kaki mereka. Dari mana cahaya ini didapat? Min atharil wudhu, dari bekas wudhu. Kalau seorang yang nggak pernah sholat, kira-kira ada nggak tanda seperti ini? Nggak ada. Ya. Maka siapa yang mengaku umatnya Nabi SAW, ya, dia tidak sholat, ya, dengan harap nanti ikut barisannya, ya, pengikutnya Nabi SAW. Ya. Jadi mesti kita betul-betul perhatikan, ya, sholat kita. Kemudian di ayat Al-Fat, Allah mengatakan simahum fi wujuhim min atharil wujud, min atharis sujud. Ya. Tanda-tanda orang-orang beriman itu terlihat dari wajah mereka. Ada bekas sujud. Ada bekas sujud. Bekas sujud tuh gak harus jidat hitam, Pak. Oh, ono jidatnya hitam berarti sering sujud. Ono enggak. Enggak mesti. Ya. Kadang jidat hitam itu karena memang kulitnya itu emang sensitif. Jadi hitam. Enggak mesti juga. Jadi, jadi bagi orang-orang yang tidak sholat, ya, diantaranya adalah neraka sakot. Ya.
ma salakakum fis saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nut'imul miskin wa kunna nahudu ma'al khaidin, ya kata Allah. Ditanya nanti orang-orang masuk neraka, apa yang menyebabkan kalian yang bisa masuk neraka? Sakor, ya. Mereka mengatakan lam nakum minal musallin. Dahulu kami tidak mengerjakan sholat. Wa ma nut'imul miskin. Kami juga tidak ngasih makan kepada orang-orang miskin. Wa kunna nahudu ma'al khaidin. Kami suka ikut ngobrol perkara-perkara yang bukan bidangnya kami. Orang-orang yang suka ikut bicara sesuatu yang bukan bidangnya nih hati-hati, ya. Jadi ancamannya adalah neraka sakor berat, ya. Taib. Itu dia ya ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Dan kemarin sudah kita jelaskan ya, bahwasanya hukum orang yang meninggalkan sholat terbagi menjadi dua keadaan. Masih ingat ya? Keadaan yang pertama kalau dia mengingkari. Maka orang yang mengingkari sholat hukumnya gimana? Kafir, sepakat para ulama. Kalau orang yang meninggalkan sholat karena malas hukumnya dosa besar. Jumhur mengatakan orangnya melakukan dosa besar tidak kafir, tapi harus bertaubat. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan sholat yang kemarin. Ya, kemarin kita sampai di syarat sholat ya, syarat sholat ya. Yang pertama kemarin Islam, maka tidak sah sholat dari orang kafir. Kemudian berakal, tidak sah sholat bagi orang gila. Ya, terus balik atau tamyiz, maka tidak sah kalau sholat itu dilakukan oleh anak kecil yang belum tamyiz, tapi wajib diperintahkan, ya, diajarkan. Kemudian suci dari hadas besar, hadas kecil. Kemudian masuk waktu sholat, ya. Nah, kecuali karena uzur, ya. Terus menutup aurat, ya, menutup aurat. Kemudian menjauhi najis atau suci badan, pakaian dan tempat, ya, harus bersih, ya. Selanjutnya menghadap kiblat sesuai kemampuan. Yang kesembilan, niat. Ini syarat, ya. Syarat ini harus ada dari sebelum sholat sudah ada. Ya. Jadi ada syarat, ada rukun. Syarat dan rukun ya, sama-sama harus ada ketika orang itu ibadah sholat. Bedanya kalau syarat ini harus sudah ada sebelum sholatnya dan terus berlangsung sampai setelah sholat. Kalau rukun tidak, dia adanya di dalam ibadah sholat itu sendiri. Ya. Contohnya wudhu. Wudhu ini harus ada sebelum sholat dan harus ada wudhu sampai setelah sholat. Ya. Kalau nggak ada wudhu, maka sholatnya tidak ada, tidak sah, tidak dianggap. Baik. Sekarang kita masuk ke rukun-rukun sholat. Ya, rukun sholat. Rukun sholat ini ada 14. Rukun sholat ada 14. La taskutu amdan, wala sahwan, wala jahlan. Rukun sholat ini tidak boleh gugur sama sekali. Baik dengan sengaja, ataupun karena lupa, atau karena tidak tahu. Jadi nggak bisa enggak, rukun sholat harus dikerjakan. Ya. Kalau nggak dikerjakan, sholatnya bagaimana? Batal. Ya. Dia harus kerjakan, nggak bisa enggak. Mau orang itu nggak tahu, mau orang itu lupa, ya dia wajib mengerjakan rukun sholat tadi. Baik. Rukun yang pertama adalah berdiri. Rukun sholat yang pertama adalah berdiri. Maka berdiri ketika sholat fardu hukumnya wajib. Berdiri dalam sholat fardu hukumnya wajib. Ya. Dikecualikan kalau orang itu sakit, orang sakit, ya, maka dia nggak perlu berdiri. Caranya gimana kalau orang sakit sholatnya? Duduk. Kalau nggak bisa, nah, berbaring. Kata Nabi SAW, ya, sholli qa'iman. Fa illam tastati fa qa'idan. Fa illam tastati fa ala janbin. Ya. Sholatlah dalam keadaan berdiri. Bila kamu tidak mampu berdiri, ya maka sholatlah dengan duduk. Nggak mampu juga dengan berbaring.
ya. Nggak mampu juga, oh, dengan terlentang, ya, dengan isyarat, ya. Nggak mampu juga, wassalam berarti disolatin. Ya. Nah, ya. Jadi yang pertama adalah berdiri. Nah, berdiri ini menjadi wajib bagi sholat fardu. Adapun di sholat sunnah, ya, antum boleh milih. Mau sholat berdiri, silakan. Mau sholat duduk, nggak apa-apa. Tapi kalau sholat duduk, pahalanya setengah. Pahalanya setengah. Ya. Nabi mengatakan, sholatul qaid ala nisfi min sholatil qaim. Sholatnya orang yang duduk, nilainya setengah dari sholatnya orang yang berdiri. Pahalanya setengah. Bebas, ya. Nah, terus juga harus diperhatikan juga. Sebagian orang, dia ngambil rukhsah. Saya sholat nggak berdiri ah. Kenapa? Sakit. Tapi dia bisa jalan. Gugur nggak di berdirinya. Tapi dia kalau berdiri lama, dia capek. Bolehkah dia sholat duduk? Ah, selama pertama, kalau dia masih mampu berdiri, berdiri dahulu di awal. Ya, jadi sholat berdiri dulu. Allahu Akbar. Di tengah sholat capek, baru duduk. Jangan langsung duduk. Ya, berdiri dulu di awal, kalau dia mampu. Kemudian di tengah sholat, ketika sudah capek, baru turun. Karena dia masih bisa jalan. Seperti itu. Tayyib. Ini yang pertama. Itu berdiri. Kemudian yang kedua, rukun adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Apa ini Pak takbiratul ihram? Ah, kata Nabi, tahrimuha at-takbir, tahliluha at-taslim. Yang mengharamkan salat adalah takbir, yaitu takbiratul ihram. Dan yang menghalalkan salat adalah taslim, mengucapkan salam. Maksudnya apa tahrim di sini? Jadi yang mengharamkan seorang dari perbuatan-perbuatan di luar salat adalah takbiratul ihram. Ketika antum sudah mengucapkan Allahu Akbar, haram bagi antum makan, haram bagi antum berbicara, bercanda, ya, main HP. Nah, ketika antum sudah mengucapkan salam, maka halal lagi yang tadi sebelumnya diharamkan. Nah, takbiratul ihram hukumnya menjadi wajib. Nah, yang wajib itu ucapan takbirnya, bukan mengangkat tangannya. Ya, apa ucapan takbiratul ihram? Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Ya. Ucapan Allahu Akbar ini nggak boleh diganti dengan ucapan yang lain. Misal kita ganti Allah Al-Ghafur, Allah Ar-Rahman. Ini nggak boleh. Ya, harus Allah Akbar. Kenapa begitu? Karena Nabi mencontohkan seperti itu. Kita nggak bisa bikin kreasi sendiri. Nah, meskipun dalam mazhab Syafi'i ada sebagian fuqaha yang mengatakan alif lam ada alif lam alif akbar atau akbar. Nah, sebenarnya saya kama ro'an. Saya ada kalimat kalimat dan ternyata kenapa bisa awal itu ya dan bisa ini kan ya ya buatan sangat latihan banyak sholat saya sholat ya tidak tapi betul kita jadi sholat yang tetap yang
Banyak dari ya sangat dan menutup yang kita buatnya tidak bisa menurut kalau soal maka yang kedua tidak dan kalau kita bilang soal yang lagi semangat banget ya kalau lebih dari maksud tidak ambil kita betul yang nah dari ini وإذا كنا القرآن يستمع له يعني kita kalau ke Alkitab kita baca Allahu Akbar karena dan dia silakan yang sama ya kalau tidak syirik maka yang kedua yang memadukan dia cerita nah ini mengatakan kalau ini dan ini oke betul selainnya dia that's dan jadi orang yang hendak ngaji yang baca Al-Fatihah apa ada apa ini benar tadi tadi yang saya baca tetap saya selalu jalan biasanya bilang kalau selesai dan sebelum kata mereka sakit ya sebab itu kita tanya-tanya yang lengkapnya batang guna dan macam Tuhan tentang memang biasanya itu biasanya lagi banyak yang bagus itu asalnya adalah yang harus dipenuhi dan kenal dari dan 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 jadi kita itu adalah murid dan mengenal ilmu sendiri semua duanya dan habis kita habis ya iya dan dulu dulu nah ya sedikit dan sedikit karena tidak jadi semua terus dengan ya itu lima
Cina belum begitu. Nah, tapi begini, dengan begini, punya satu begini, mereka ngajarin yang tadi kan ada Rasul semua ada dari dan itu mas, nah, apa namanya, sudah tahu lebih dekat ini, karena aja tidak dari menurut dia, dia dari itu kan ini, jadi ini tambah, jadi ini buat baca ini, buat kedua, buat fenomena kaki, banyak mencapai di situ, bisa dibuat dengan bukan ini, ya, sembilan. Terus di situ, dari dulu sebelum masa kita tahu antara dua titik dan antara dua mana lebih masuk mana tulis kemudian sudah di dalam duduk mulai di posisi semula sudut sepuluh jadi apa semua nah banget yang banget dan keluaran dan siap dan dan mulai dari tanggal yang salah begitu nah terus kemudian yang bingung nah itu mengatakan ya dari orang salah buatnya oh nah itu standar minimalnya adalah ya standar standar wajib dihidup jadi kedua dan sama dengan mereka hanya bilang kali itu wajib jadi kalinya kali dengan cuma ini dan lalu sudah jelas semua kan ada pernah terjadi ulang tidak kita yang menurut buat dan tidak dari Allah mengatakan sehingga Allah selamat dan apa salah maka dan Assalamualaikum sebentar lagi kami itu lalu kita lakukan itu ya bagian ujungnya kontennya itu
boleh terus aku terus kemudian tadi baca aku maksud aku belum kenal tapi dua dalam kota ya biasanya bisa baca tapi harus ya ada buat tinggal dan ya boleh ada dua kata dua itu tapi apa tadi artinya yang enak ditebakkan di dan berat misalnya bahwa aku yang ya ya baik ya buat jadi nah buat sendiri eh ini ada boleh bilang bahwa yang ada salah kata untuk tempatnya yang disebut yang ketiga dan dalam lakukan ya adalah kata dia itu bahwa seperti sleep tetap saya barang itu asal mengaitkan apanya ya segera menang mungkin selain apa karena nanti mau karena masalahnya itu yang itu yang itu gitu ya karena bisa langsung dan ya yang ya ya lihat bahwa dalam melakukan berbagai hubungan dan membuat inisiatif yang seharusnya yang tidak dilakukan itu dulu tentang hal kesehatan jadi harus betul jadi saya akan mengingatkan bahwa hasil hasilnya pasti penegak yang buat kami sangat dapat aturan dari itu sekolah katakan sih ini mengenai sel ini adalah sel kembalilah dan mereka karena kami sebenarnya bisa biar kita kelihatan yang terbelakang karena kita selalu itu kalau bersama adalah tadi karena sebenarnya belum tahu kita tidak tahu satu teman ya ya kedua ya belum berkembang kita sudah bisa bagusnya ini diberikan masalah bagus lebih bagus
Nih, kalau kita ajarkan misalnya, dengan konsep, kalau Nabi salah, solusinya, kalau dari salah, maka bertakbirnya. Dan maka secara terminal Quran. Artinya, baca Quran. Baca apa itu berarti? Wah, ya, Quran berarti Quran. Juga. Atau itu baca Quran. Ya, mudah. Iya, betul. 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 Jadi memang seperti kalimat. Ayo. Dan makna. Lalu berapa kali? Tiga kali. Selamat. Orang kita lakukan. Dulu di apa? Sebenarnya mengulangi. Ada penilaiannya. Ah, terus. Sudah jadi. Mantap, mantap. Ya, jadi refleksi. Dan tetap ingat. Diri kembali saat itu kalau itu dan itu proses strategi sedikit banyak dalam hidup yang itu sedikit namanya di antara sedikit nah itu hari ini dan cuma hasil kedua kali perintah itu mak itu salah kemudian dalam itu sangat ya dalam tapi begitu datang ada suami satu hari kami saya bukan balik kamar dan mobil tapi ya sangat habis dalam salah dalam kalau bahwa kalau tidak dia kalau tidak harus tidak sangat kalau dan kalau karena dia bisa sebutkan satu realitasnya
dia belum meninggalkan waktu syutingnya masih silakan bentar itu masih kan frekuensi kita harus sih nanti bisa ditambah dengan siapa sih kasih lagi itu tahu begini sekarang sih kalau bisa dapat ini kalau bisa buat ini ya tadi yang pertama ini orang orang yang menyerang tentang dengan besar orang selain menyerang berapa teknik macamnya kan pun mana dulu disebut wah aku motor Allah beberapa banyak sebenarnya juga dia ya bisa ya jadi yang lantai soal itu tadi yang salah saya ya ya maksud sampai hasil ya ya itu kan nah terus saya tadi ya kan mereka itu Allah dari itu wujudnya Allah tak wujud dan Allah ini Allah tak itu kan itu kalau kedua wajibkan sami Allahu liman hamidah sami Allahu liman hamidah sami Allah silat dengan saya betul dengan betul betul dan kita berarti menurut sami ini artinya mendengar Allah mendengar lima siapa contoh kami dahulu memuji Allah mendengar siapa yang memuji diri dari sini Allah lima juga dan ya dan kita harus sendiri dan ini lebih orang setelah selesai biar lagi ya saya ya saya meyakini sami Allah lima lalu alam sudah dengan katanya semuanya melahirkan dengan dan itu masalah bahasa
ketika beliau berdiri dengan takbiratul ihram. Allahu liman hamidah, maka dari Allah bahwa sami Allahu liman hamidah. Ya, dan ada sami Allah. Maka sami Allah dan sami Allah. Saya beliau jadi terdiam atau Rabbana walakal haq. Apa artinya Rabbana walakal haq? Walakal, walakal, dan segala ujian. Rabbana dan dunia segala di yang segala dan ujian. Kemudian yang ketiga, mengucapkan Rabbana walakal hamdu lil ma'mum faqat. Membaca Rabbana walakal hamdu ini bagi makmum saja. Ya, membaca Rabbana walakal hamdu bagi makmum saja. Amal imamu wal munfarid wa yusannu lahuma al-jam'u bainahuma. Adapun bagi imam dan orang yang sholat sendirian, disunnah baginya menggabungkan keduanya. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Bagi imam dan orang sendirian, sholat sendirian, maka disunahkan menggabungkan keduanya. Bagi makmum baca Rabbana lakal hamdu aja. Jadi ketika imam baca Sami Allahu liman hamidah, ya makmum gak usah baca. Dia baca Rabbana lakal hamdu. Ada Rabbana walakal hamdu pakai wa, ada yang tidak. Riwayat yang lain. Baik. Dalilnya hadis Abu Musa. Nah, wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamdu, ya. Apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah oleh kalian yaitu makmum rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu. Jadi makmum di situ tidak membaca sami Allahu liman hamidah. Baik. Kemudian yang keempat, wajib yang keempat, mengucapkan subhana rabbiyal azim. Mengucapkan subhana rabbiyal azim. Maratan fir ruku. Ya, satu kali dalam ruku. Sekali dalam ruku. Subhana rabbiyal azim. Apa artinya ini? Subhana rabbiyal azim. Maha suci Rabbi, Tuhanku yang maha agung. Nah, ya, maha suci Tuhanku yang maha agung. Cukup sekali, ya. Kemudian yang kelima, mengucapkan subhana rabbiyal a'la marrah fis sujud, ya. Mengucapkan subhana rabbiyal a'la sekali di dalam sujud, ya. Subhana rabbiyal a'la sekali dalam sujud. Artinya apa ya? Suci Robbi, Tuhanku yang maha tinggi, ya. Hah? Itu sunnahnya. Ini masih wajibnya. Ah, wajibnya sekali saja. Dalilnya hadis dari Huzaifah Ibnul Yaman. Kana ya'ni an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim wa fi sujudihi subhana rabbiyal azim, ya. Nabi SAW biasa membaca ketika ruku subhana rabbiyal azim dan membaca ketika sujud subhana rabbiyal a'la, ya. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Hmm. Wa tusannu az-ziyadah fit tasbih fi sujud wa ruku' ila salas. Dan disunnahkan menambah bacaan tasbih tadi 3 kali. Ini sunnah saja hukumnya. Ya. Kemudian yang keenam, mengucapkan Rabbi firli baina sajdataini. Mengucapkan Rabbi firli di antara dua sujud. Ya. Jadi ketika antum duduk di antara dua sujud, mengucapkan Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli. Ya, Rabbi firli, ya.
Dua kali di sini, dua kali ya. Rabbik firli, Rabbik firli. Dalilnya hadis Uzaifah, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul baina sajdataini Rabbik firli, Rabbik firli. Nabi baca seperti itu. Nah, kalau imam masih duduk, maka diulangi aja. Ulangi terus Rabbik firli, Rabbik firli, Rabbik firli ya. Kemudian di yang ketujuh, at-tasyahud al-awwal. Ya. Tasyahud ya yang pertama. Tasyahud yang pertama. Ini juga hukumnya apa namanya? Wajib ya. Wajib, wajib sholatnya. Kalau orang nggak tasawuf awal, berarti hukumnya batal nggak sholatnya? Nggak batal. Dia harus sujud sahwi. Nah, ya. Baik. Nah, ucapan tasawuf ini ya ada banyak versinya kan. Yang biasa kita pakai at-tahiyatulillah wa shalawatu wa thayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Nah, ya. Itu kadar minimal ya bacaan tasyahud. Kemudian yang kedelapan, al-julus lahu, yaitu duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal. Dalilnya, nah, dalilnya hadis Ibnu Mas'ud marfu ya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Idza qa'adtum fi kulli rak'ataini faqulu at-tahiyatu lillah. Apabila kalian duduk pada setiap dua rakaat, bila kalian duduk setiap dua rakaat, berarti rakaat pertama, kedua duduk tasyahud awal ya. Kemudian rakaat tiga, empat, dua rakaat duduk tasyahud akhir. Setiap duduk tasyahud, maka ucapkan at-tahiyatulillah. Ya, at-tahiyatulillah. Lewat Imam Ahmad dan An-Nasai. Dalam hadis lewat Rifa'ah bin Rafi, فَإِذَا جَلَسْتَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ فَاطْمَئِنَّ وَافْتَرِسْ فَخَذَكَ الْيُسْرَ ثُمَّ تَشَهَّدْ. Bila engkau duduk di pertengahan salat, maka tumak ninahlah, waftarish, dan duduklah iftiros. Apa namanya? Iftaros itu hamparkan fakhdaka al-yusra, pahamu yang kiri ya. Summa tasyahud, kemudian bertasyahudlah, duduklah iftiros, kemudian membaca tasyahud ya. Maka inilah dia wajib atau wajib-wajib sholat. Yang siapa yang meninggalkannya ya sholatnya tidak batal tapi dia harus mengganti dengan sujud. Sujud apa? Sujud sahwi. Nah, sampai sini dulu. Ya, ada pertanyaan? Adalah yang benar yang mana? Ya, itu namanya duduk istirahat. Jadi antum habis sujud, mau bangkit rakaat berikutnya kan? Nah, itu namanya duduk istirahat. Nah, hukumnya bagaimana? Sunnah. Ya, disunnahkan seorang duduk istirahat. Ya. Meskipun ada ulama yang mengatakan itu dilakukan ketika Rasul SAW badannya mulai gemuk. Ketika nggak gemuk badannya Rasul nggak begitu. Ada yang begitu. Tapi kita katakan bahwasanya setiap yang dilakukan Rasulullah itu menjadi dalil membolehkan kita untuk kita ikuti. Itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya namanya sunnah kan nggak harus setiap ini. Nggak harus dirutinkan. Iya, iya naam. Boleh saja antum tinggalkan. Nah, boleh saja antum tinggalkan. Suka dengarkan orang baca khutbah hajat, innal hamdalillah nahmaduhu. Hukumnya apa itu? Sunnah. Kalau ada orang nggak baca gitu gimana? Boleh, nggak apa-apa. Jangan menganggap itu jadi satu keharusan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Seakan-akan kalau nggak baca innal hamdalillah ke afdol lah tuh buka buka kajiannya. Enggak, cukupnya sunnah aja. Ya, tanya. Bentar.
ikutin. Innama al-imam ju'ila liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imam bertakbir, ikut bertakbir. Imam ruku, ikut ruku. Nah, seperti itu. Ikutin aja. Ya. Nah, baik. Nah, kalau imamnya sholatnya suka cepet-cepet, wah belum kita baru mulai Al-Fatihah dia udah, itu gimana hukumnya? Ya ikut aja, ikut aja. Nanti dosanya imam sendiri ya kalau dia nggak tumaninah. Ya, ya. Ya kayak sholat yang di Blitar tadi kan. Nah, sholatnya cepat. Nah, imam yang nanggung itu. Nah, iya, duduk datar ada sujud. Wajib doa li Rabbi firli Rabbi. Ada dalilnya. Nanti kita jelaskan pada sifat. Ah, ada versi macam-macam gitu. Nah, ada versinya. Nanti ada sesinya insya Allah contohnya ya. Ah, ya. Mm. Nah, harus bedakan tadi ya rukun sama wajib. Ya, kalau rukun tadi apa? Apa tadi kalau rukun? Ada rukun sholat, ada wajib sholat. Apa tadi rukun? Ya, harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan gimana? Tidak sah, sholatnya batal. Kalau wajib, ah, kalau dia meninggalkan sengaja, sholatnya batal. Kalau dia meninggalkan karena lupa, tidak tahu, sholatnya nggak batal sah, tapi harus sujud sahwi, gitu. Ya, sahwi, sahwi itu lupa. Sujud karena orang, nanti ada tempatnya, ada jelasannya. Ah, baik. Sujud 2 kali, ada yang berpendapat sebelum salam, ada yang berpendapat setelah salam. Ya, untuk misalnya menambal. Ya, baik. Baik, kita cukupkan ya. Ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.